Alhamdulillahi ala ni'amihi fi hadha ash-shahri shahrin 'azimin alladhi ja'alana minal muslimin al-kamilin wa amarna bittiba'i sabilil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirallaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'adzim wa sadaqa rasulil karim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Hadirin sidang salat Jumat Masjid Baitul Ma'mur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah bahwa pada hari ini di akhir Ramadan, di tanggal 30 Ramadan, Allah masih turunkan rahmat dan kasih sayang serta karunia kepada kita, sehingga kita bisa datang ke Masjid Baitul Ma'mur untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kita berdoa dan mengharap kepada Allah, mudah-mudahan puasa kita, sholat kita, dan terutama sholat Jumat di akhir Ramadan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu membaca salawat, memperbanyak zikir dengan membaca salawat, insyaallah kita akan dikumpulkan dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat Masjid Baitul Ma'mur yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan judul atau tema khutbah akhir Ramadan di jadwal PMB, yaitu kembali ke fitrah, sudah ditentukan oleh pemerintah melalui Kemenak dan bergabung dengan Mabims, Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura sudah menetapkan 1 Syawal besok bertepatan pada Sabtu 22 April 2023. Tentu kita perlu memaknai apa sebenarnya kita kembali ke fitrah, kembali suci, bahwa kita sudah digembleng, digodok di bulan Ramadan 30 hari lamanya. Mesti harus ada makna yang terkandung dalam hati ini, dalam jiwa ini, terutama dalam akidah kita sebagai umat Islam yang beriman. Yang pertama, kembali ke fitrah, yaitu hendaklah, kata Allah dalam surat Al-Baqarah 185 di ujung ayat, sebagaimana saya sudah sebutkan tadi, walitukmilul 'iddata walitukabbirallaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Setelah engkau sempurnakan bulan Ramadan 30 hari, jangan lupa wahai umat manusia, kata Allah, litukabbirullah, bertakbirlah kepada Allah, mengagungkan nama Allah. Apa maknanya? Boleh jadi hari ini berapa banyak orang yang tak bisa balik kampung karena tidak cukup biaya atau bahkan mungkin kurang prestis. Kalau saya balik kampung dengan biaya yang tidak sedikit, saya nanti gengsi dilihat oleh orang karena sudah bertahun-tahun kerja di Batam tidak sukses, tidak bagi-bagi duit, menangis karena tidak bertemu dengan orang tua di kampung, bersedih karena tidak berkumpul dengan sanak saudara di kampung. Janganlah bersedih, meleleh air mata silahkan, tapi jangan anggap itu masalah besar. Itu adalah masalah kecil. Masalah besar adalah ketika kita sudah bertakbir kepada Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar walillahil ham. Kita mengagungkan nama Allah, bahwa yang besar adalah Allah, bahwa yang kuasa adalah Allah. Jangan pernah merasa karena kita sudah puasa 30 hari, jangan pernah merasa besar karena kita sudah berbagi takjil, sudah mengeluarkan zakat mal, zakat profesi, zakat fitrah, sudah banyak bersedekah, bagi-bagi duit. Jangan merasa karena sudah iktikaf, jangan karena merasa sudah tarawih setiap malam 11 rakaat, lalu kita merasa sudah layak masuk surga, sudah layak besar. Kita hina masih di depan Allah. Kita lemah karena kita tidak tahu apakah puasa kita sudah diterima, apakah iktikaf kita sudah diterima, apakah sedekah, infak, umrah kita di bulan Ramadan sudah diterima atau tidak. Kita tidak tahu, maka kita hinakan di depan Allah. Bertakbirlah, mengagungkan nama Allah. Atau sebaliknya, ada mungkin dari kita yang sudah balik kampung besok karena sudah merasa banyak duit, banyak harta, sukses. Jangan sampai ujub pulang ke kampung, dielulukan oleh kampung, bagus kamu ya, sukses ternyata, sudah pakai dasi, sudah bawa mobil, bagi-bagi duit, luar biasa kamu hidup di Batam, jabatannya tinggi, rumahnya besar, mobilnya besar. Jangan ujub, jangan merasa enak, jangan merasa senang dipuji, karena yang layak dipuji walhamdulillahi katsira. Yang layak dipuji adalah Allah. Kita tak layak dipuji. Hari ini mungkin kita punya Facebook di like, punya YouTube di subscribe, punya Instagram dikatakan oleh beberapa netizen mantap, sukses kamu. Jangan pernah merasa sudah senang. Hari ini kita dipuji oleh orang bukan karena kita sukses, bukan karena kita kaya, karena hari ini kita ditutupin aibnya oleh Allah. Nanti di akhirat pada saatnya Allah akan singkap aib-aib kita. Yauma tublas sarair. Pada hari itu semua rahasia, aib, dosa-dosa kita akan dibuka oleh Allah. Maka hari ini jangan merasa bangga, jangan merasa tersanjung kalau dipuji oleh orang, karena hari ini aibmu ditutupin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berdoa, Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Ya Allah, tutupi aurat-aurat kami, tutupi aib-aib kami, kesalahan-kesalahan kami, kehinaan kami, wa amin rawatina, dan berikanlah kepada jiwa kami ini ketenangan, ketentraman, sehingga kita bisa jauh dari musibah, jauh dari fitnah dan sebagainya. Yang kedua, makna kembali ke fitrah, yaitu jangan lupa setelah kita bertakbir besok, maka jangan lupa kita silaturahmi, sambung silaturahmi. Meskipun kita sudah puasa, meskipun kita sudah haji, umrah, meskipun kita sudah tarawih, tapi kita masih bermusuhan dengan tetangga. La yadkhulul jannata qati'ur rahmin. Tidak masuk surga orang yang masih memutus silaturahmi. Kalau kita mengaku sujud kita baik, kalau kita mengaku kita sudah bersedekah banyak, bahkan ada orang yang bikin masjid, bikin panti asuhan, bikin pondok pesantren, tapi dia masih belum tegur sapa dengan tetangganya, masih dendam dengan teman sekantornya, maka semuanya akan melayang, terbang, tidak ada artinya. Kata Rasulullah SAW ketika dia sebelum meninggal 5 hari naik ke mimbar, apa kata Rasulullah? Man kuntu jilattu lahu dhahran hadza dhahri falyastagid minhu wa man kuntu satamtu lahu irdan hadza irdi falyastagid minhu. Barang siapa dulu yang aku cambuk, tak sengaja cambukku mengenai pundak kalian, lalu kalian sakit hati, hari ini engkau balas, hadza dhahri falyastagid minhu, ini adalah punggung Muhammad, silahkan kau tuntut balas. Wa man kuntu satamtahu irdan, siapa dulu yang mungkin aku ketika tausiah, berceramah, berdakwah, lalu ada kata-kataku yang membuat kalian tersinggung, lalu kemudian kalian sakit hati, ingin membalas, hadza irdi falyastagid minhu, ini harga diri Muhammad, silahkan kau tuntut balas. Rasulullah SAW, Nabi, khairil anbiya wal mursalin, paling baiknya bukan manusia saja, tapi paling baiknya Nabi dan Rasul. Dia adalah dijamin surganya, dihapus dosanya, masih mau meminta maaf dan masih memberikan peluang kesempatan bagi orang yang dendam kepada beliau, disilahkan untuk membalas. Lalu kita siapa? Amalnya masih mendegangkan, hisabnya masih berantakan, surga belum tentu kita masuk,
lalu kita tidak mau memaafkan kepada orang yang pernah zalim kepada kita. Perkara kita ketika tidak sudah minta maaf, lalu mereka tidak maaf, itu adalah urusan mereka. Maka jangan pernah kita untuk bermusuhan. Itulah kenapa orang-orang Indonesia mengatakan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Maknanya baik disengaja atau tidak sengaja, kita akan maafkan bersama-sama. Maaf itu diambil dari kata afa ya'fu afwan. Apa maknanya? Tanpa berbekas, tidak ada sekecil apapun dalam dendam hati kita ini. Ketika sama halnya kata orang Arab, afa ya'fu afwan, itu adalah ketika kita menginjak pasir di pantai, lalu kemudian kita tinggalkan jejak kaki kita disapu dengan ombak di laut, maka tidak ada berbekas. Begitulah ketika kita memaafkan kepada orang, jangan sedikit pun masih tersisa. Yang ketiga, makna kembali ke fitrah mesti kita harus amalkan, karena kita sudah masuk ke bulan Syawal. Syawal artinya meningkat. Orang Arab menyebutnya ketika ada timbangan. Timbangan yang satu karena berat dia ke bawah, yang satu ringan dia ke atas, maka yang ke atas itu namanya Syawal. Lalu kemudian orang Arab mengatakan ketika ada ekor binatang, ekor kuda, ekor kucing, ekor semut, ekor kelinci, semuanya dia ke bawah. Tapi ada ekor yang naik ke atas adalah ekor kalajengking. Maka orang Arab mengatakan ekor kalajengking itu Syawal. Kemudian ada unta. Unta itu ketika dia mengibas-ngibaskan ekornya ke mukanya karena ada lalat dan nyamuk, maka orang Arab mengatakan Syawwalatil ibil. Apa maknanya? Syawal adalah bulan yang meningkat. Mesti kita harus meningkat, jangan kendor. Kita mesti harus istiqomah. Jangan karena ketika Ramadan kita berjemaah salat Isya, jangan hanya Ramadan saja kita berjemaah salat subuh. Mesti kita harus meningkat. Yang meningkat itu ada 3. Yang pertama, ilmu mesti meningkat. Karena di bulan Ramadan bukan hanya kultum tarawih, ada kajian subuh, ada buka bersama, mesti harus meningkat ilmunya. Lalu yang kedua, ketika ilmu sudah meningkat, amal juga harus meningkat. Yang terakhir, iman harus meningkat. Maka bersatulah, istiqomalah, datang ke masjid. Jangan sampai di masjid hanya pemain inti saja. Jangan sampai hanya imam saja yang dia adzan, dia juga iqamat, dia juga jadi makmum. Kita tetap makmurkan masjid, terutama konsistensi ibadah. Di bulan Syawal itu adalah berpuasa 6 hari. Man shoma Ramadan fa'adbahu bisyittin min Syawalin faka'annama shomad dahar. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu kemudian dia ikutkan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shomad dahar. Apa maknanya? Seperti dia berpuasa setahun. Apa maksudnya? Kita 30 hari puasa Ramadan dikali 10 dilipat gandakan menjadi 300. 6 hari kita puasa di bulan Syawal dikali 10, itu maknanya berarti 360, sama dengan setahun. Itu yang disampaikan oleh Allah di surat Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa bisyai'ati fala yujza isla mithlaha. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, Allah akan balas 10 kali lipat. Barang siapa yang berbuat keburukan, Allah akan balas satu saja. Itu maknanya. Maka tetap kita jaga konsistensi ibadah. Kembali ke fitrah. 3 makna ini mesti kita harus amalkan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang menjadi orang yang diridhoi oleh Allah, masuk ke surganya Allah bukan karena amal, tapi masuk ke surganya Allah karena ridho dari Allah dan rahmat Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.